bagaimana Bu? Benar. Halo pemirsa TV Desa, selamat berjumpa dalam acara kita malam ini kerjasama antara TV Desa dengan SDGs ITS, yang malam ini kita akan mengangkat tema tentang kemampuan mandiri energi di daerah pedesaan. Sebagai moderator kita malam ini adalah Saudara Muhammad Ilham Akbar, dan di sini nanti akan ada dua narasumber, saya sendiri, Melania Suweni Muntini, dan juga Saudara Arya Bandoro. Saya persilahkan moderator kita, Muhammad Ilham Akbar. Ya. Oke, salam hangat bagi kerabat TV Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar, yang mana biasanya dipanggil dengan Ilham. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memandu jalannya diskusi dengan mengangkat tema meningkatkan kemampuan mandiri energi di daerah pedesaan. Diskusi pada malam hari ini merupakan buah dari kolaborasi Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi Departemen Fisika ITS dan Pusat Kajian Sustainable Development Goals SDGs ITS yang disiarkan melalui channel YouTube TV Desa. The 70 Sustainable Development Goals atau 17 tujuan bersama yang menjadi acuan di seluruh negara sebagai aksi untuk bertransformasi menjadi yang lebih baik, di mana salah satunya menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Hingga saat ini, di seluruh wilayah Indonesia, persebaran energi listrik masih belum merata. Di lain sisi, berdasarkan data ESDM tahun 2020, kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat hingga sebesar 6,9% per tahun. Data peningkatan tersebut nyatanya berbanding terbalik dengan ketersediaan energi fosil sebagai pembangkit listrik. Upaya dari pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah usaha percepatan pemanfaatan energi terbarukan atau yang biasa disebut dengan EPT. Dengan target capaian sebesar 31% di tahun 2050. Suatu kebijakan tentunya akan sia-sia jika tidak didukung dengan SDM yang mumpuni dan mau bergerak. Kerabat TV Desa yang saya hormati, di sini sudah bersama kita para tamu undangan yang sangat luar biasa. Yang pertama, Ibu Dr. Melania Suweni Muntini, MT, yang merupakan dosen di Departemen Fisika ITS dan Wakil Ketua Riset SDG ITS. Selamat malam, Ibu Melanie. Bagaimana kabarnya? Selamat malam, Saudara Ilham, kabar baik. Mungkin perlu saya ralat ya, saya bukan Wakil Kepala SDGs, tapi Wakil Kepala Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan ITS. Oh, ya Bu. Iya. Ya Bu, terima kasih. Mohon maaf. Ya. Lalu yang kedua adalah Mas Arya Bandoro yang merupakan mahasiswa Departemen Fisika ITS. Selamat malam Mas Arya. Bagaimana kabarnya? Gini Mas, selamat malam. Alhamdulillah baik. Ya, oke. Dan ini nampaknya cukup banyak ya Mas ya, kayak teman-temannya ini. Ya betul, ada beberapa teman-teman peneliti juga hadir di sini. Oke, ya. Sebenarnya ini Bu, saya masih penasaran nih. Apa sih energi terbarukan itu Bu? Lalu bagaimana nih? Kan dengan adanya 17 SDG yang tujuannya banyak itu tadi, salah satunya kan ada tentang energi nih. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh para peneliti, para pelajar menyikapi tujuan SDG tersebut, khususnya yang di bidang energi tentunya Bu? Terima kasih Saudara Ilham. Jadi kalau energi terbarukan seperti definisi yang sering kita dengar bahwa
Energi terbarukan itu artinya bahwa energi ini tidak berasal dari sumber fosil. Bisa dari biomasa, atau air, atau matahari, gelombang, angin, bahkan dari panas-panas yang timbul dalam kehidupan sehari-hari kita, itu juga bisa menjadi bentuk energi. Jadi seperti halnya saya dosen fisika, hampir seluruh isi kuliah itu dikaitkan dengan energi. Kita mengetahui bahwa prinsip energi itu, energi tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Bisanya adalah diubah bentuknya. Misalkan energi dari panas diubah ke listrik, energi listrik diubah ke gerak, energi gerak bisa juga dibalikkan ke energi listrik lagi, dan sebagainya. Nah, sumber-sumber energi itu ada banyak di Indonesia, dan tadi saya lupa menyampaikan ada satu sumber yang tak kalah hebatnya, itu adalah sumber panas bumi. Jadi itu tetap saja sebenarnya sumber panas, tetapi kemudian diubah menjadi energi listrik. Mengapa kemudian diubah menjadi energi listrik? Karena begitu menjadi energi listrik itu sangat banyak kegunaannya, sangat useful gitu ya, hampir semua kehidupan kita sekarang ini sangat tergantung pada listrik. Kalau listrik mati sebentar saja, kemudian orang di perkotaan itu seperti sudah mati gaya, sudah nggak tahu mau melakukan apa, sudah sepertinya sesuatu yang sangat buruk. Seringkali sampai dikatakan, apakah seperti ini ya kalau kiamat? Tidak ada listrik, gelap gulita, itu kalau orang perkotaan. Padahal di pedesaan juga masih banyak masyarakat, saudara-saudara kita itu yang tidak bisa menikmati listrik seperti halnya kita yang berada di kota, atau Anda semua pemirsa TV Desa yang sudah menikmati listrik. Ada juga banyak yang tidak bisa menikmati listrik tadi. Itu kalau tentang energi terbarukan. Jadi definisinya adalah bahwa energi itu bukan berasal dari fosil, karena kita tahu untuk sumber energi dari fosil itu kan jutaan tahun terjadinya. Nah, ini kita menghabiskannya itu bisa dengan sangat cepat. Nah, apa kaitannya dengan SDGs? Mengapa topik ini kita pilih gitu ya? Jadi di SDGs itu ada 17 goal, ada 17 tujuan. Tujuan dari ke-17-nya itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi ini kalau yang ada SDGs ITS, simbolnya itu warna-warni, itu bukan gambar atau untuk gaya-gayaan gitu ya. Kalau nggak tahu, wah ini warna-warni, bulat, kemudian apa ini ya gitu, bagus gitu. Biasanya orang terkesannya karena warna-warninya ini. Tapi kalau kita lihat, ini sebenarnya 17 goal. Jadi ini nomor 1, 2, 3, searah jarum jam, gitu, sampai 17. Kalau kita sampai di nomor 7, maka itu adalah alternatif energi atau energi hijau atau green energy. Nah, untuk mencapai ke 17 ini kan tidak mudah. Maka kemudian dipilah-pilah seperti ini ya. Jadi kayak di klaster-klaster kita itu mau yang mana gitu. Kebetulan kalau kami di ITS itu kan terkait dengan bidang yang saya tangani adalah bidang energi. Maka menjadi perhatian kami bahwa energi itu memang harus kita upayakan. Jadi energi bisa dari sumbernya, bisa aksesnya, bisa ketersediaannya, dan sebagainya. Itu kira-kira mengapa kemudian saat ini juga banyak pembahasan tentang energi terbarukan. Dan saat ini juga kan sedang berlangsung KTT G20, itu juga bahasannya tentang energi. Begitu, Saudara Ilham. Terima kasih Ibu. Ya, cukup bisa membayangkan gitu bagaimana kalau kehidupan yang serba kita menggunakan gadget, teknologi yang mana itu tidak lepas dari listrik itu tiba-tiba nggak ada listrik, otomatis jaringan sulit gitu kan. Ya, betul. Ada hal ini, saya punya suatu video yang cukup menarik
dari kegiatan dari teman-teman mahasiswa Departemen Fisika ITS ini, saya izin untuk share screen. Video yang cukup menarik ya, kerabat TV Desa. Sebenarnya yang menjadi saya apa ya, masih penasaran nih gitu. Kira-kira mungkin nanti bisa dijelaskan kepada ini Ibu oleh Ibu Melani. Sebenarnya itu kegiatan apa sih Bu gitu? Kenapa teman-teman seperti kayak saya tadi lihat ada Mas Arya gitu dan ada teman-temannya yang lain itu melakukan apa sih sampai kayaknya naik di gunung gitu, terus sangat-sangat apa ya, di daerahnya yang sangat dalam, pedalaman gitu, terus lalu tadi sempat masuk ke sungai, lalu apa tadi, sepertinya kayak mengukur gitu menggunakan suatu alat gitu. Sebenarnya ini kegiatan apa sih Bu dan tujuannya apa? Seperti itu. Jadi gini Mas Ilham, jadi kita ini kan mempunyai perhatian pada ketersediaan listrik di pedesaan terutama. Jadi ini salah satu kegiatan dari ITS. Yang pertama adalah untuk mencapai beberapa goalnya SDGs tadi, sebenarnya kita kemudian mikirin dari saya sebagai dosen di fisika yang juga tahu tentang energi ini seperti apa, dan juga sebagai di puslit energi,
apa ya yang bisa kita lakukan untuk masyarakat secara luas tentang energi ini. Maka kemudian kalau setiap kali ada informasi tentang bagaimanakah suatu daerah pedesaan itu tentang meningkatkan kemandirian energinya, maka informasinya itu segera saya cari. Informasinya itu adalah sejauh mana sebenarnya nanti ITS bersama para mahasiswanya yang luar biasa. Jadi mahasiswa ITS itu luar biasa karena semangat yang tidak hanya ingin belajar saja, tapi juga ingin ilmunya itu diterapkan di masyarakat. Itu kemudian bersama-sama bisa menggairahkan kehidupan yang tadi itu kemampuan energinya itu kurang atau akses energinya itu kurang. Nah kebetulan ada informasi di Desa Duren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, yang secara geografis itu sebenarnya kan tidak jauh dari Surabaya. Iya, itu kan tidak jauh. Kalau kita lihat di Google Map ini sangat dekat. Jadi tadi kalau kita lihat dari teman-teman mahasiswa ITS ini yang sudah dilihat adalah bahwa ada sumber energi, di situ energi air. Sudah ada keinginan masyarakat untuk memanfaatkannya. Namun kemudian informasi yang kami peroleh adalah bahwa itu tidak bisa dilakukan secara optimum. Begitu kita melihat air, saya ini kalau ada air yang ngalir, keingatnya itu langsung, oh ini jadi listrik. Jadi setiap kali lihat apa, wah ini bisa jadi listrik nggak ya? Ini bisa jadi listrik nggak dan sebagainya. Ini energi apa yang bisa kita gunakan? Apakah bisa digunakan untuk memasak? Apakah jadi energi panas yang dihasilkan? Atau bisa langsung berubah menjadi energi listrik dan sebagainya. Kalau air memang dari dulu saya sudah sangat lama tertarik. Karena air ini ketika diubah menjadi energi listrik itu nggak ada yang terbuang. Nggak ada kemudian airnya itu nggak bisa digunakan. Nggak ada yang kemudian airnya itu kualitasnya menurun misalkan, itu tidak ada. Yang ada justru kalau digunakan di mikrohidro itu kualitas airnya itu akan meningkat. Ini di file ini kita lihat yang putih itu sebenarnya air. Ini pada industri yang lebih besar. Tentu hasil listriknya juga akan besar. Kalau tadi di video tadi airnya itu debitnya atau volumenya itu tidak sebesar yang ada di slide ini, maka energi listrik yang dihasilkan pun tidak sebesar itu. Coba kita lihat untuk slide berikutnya, apa ini isinya. Ya. Jadi ini kalau kita dengan ITS ada teknologinya, ini ada teori-teori yang mendukung, teknologi yang mendukung, dan seterusnya. Bisa jadi tulisan yang sangat baik, bisa jadi ilmu pengetahuan yang baik, yang bisa dipelajari dari anak-anak sampai nanti orang dewasa. Tentu saja kedalaman ilmunya juga akan berbeda-beda. Coba kita selanjutnya, next. Nah ini ada hitungan-hitungannya. Ada hitung-hitungannya bagaimanakah kemudian energi listrik itu bisa dihasilkan. Next, agak cepat barangkali. Nah, ini adalah salah satu contoh mikrohidro yang terpasang di Desa Duren tadi. Di Desa Duren itu sekarang ini sudah ada sekitar 18 mikrohidro dengan berbagai teknologi yang ada. Ini adalah di foto ini adalah Pak Suyatno saya kira ya, Bapak Dr. Suyatno yang ikut juga di dalam kegiatan-kegiatan ini. Karena dari satu lab ini memang mempunyai concern terhadap penyediaan energi tadi. Next. Kemudian ini adalah gambar dari mikrohidro juga, tetapi dengan teknologi yang berbeda dengan yang pertama. Kalau ini airnya itu langsung diputar kayak kipas gitu, karena di situ ada aliran, perbedaan aliran, kemudian bisa menggerakkan turbin yang ada di dekatnya. Yang di atas ini adalah koneksi penggeraknya. Ya. Berikutnya. Saya kira dilanjutkan saja terus. Ini adalah potensi di daerah tadi. Jadi bayangkan, ini air yang mengalir kemudian sangat banyak ini dari yang sudah terpasang itu 18. Kemudian yang masih bisa dipasang itu ada 15 ya, ada 15.
Jadi ada 7 di daerah Parit dan 8 di sepanjang sungai, atau mungkin saya kebalik gitu ya. Tapi masih ada 15 lagi. Kita bayangkan kalau yang sudah ada itu kemudian dinaikkan kemampuannya, dan yang berpotensi ini dipasang, mungkin dari hitungan-hitungan kami itu mungkin masyarakat di situ kemudian sudah tidak kekurangan energi lagi, tidak kekurangan listrik lagi. Dan paling tidak ini ada satu peningkatan kualitas hidup dari masyarakat di situ karena ketersediaan listriknya. Nah, tetapi begini Mas Ilham, di sini kan ada Mas Arya ini ya, yang ikut terlibat langsung di dalam kegiatan ini. Nah, bisa disampaikan pengalaman-pengalamannya dari Saudara Arya ini di dalam kegiatan-kegiatan yang bersama-sama dengan dosennya adalah pengabdian masyarakat, tetapi mahasiswa ini juga bisa kemudian merasakan bagaimana di desa itu tidak ada listrik, dan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa kita sumbangkan, kita bisa ambil bagian di sebelah mana sih supaya meningkatkan kualitas masyarakat di sekitar situ yang kekurangan energi listrik. Nah, mungkin pengalaman-pengalamannya itu bukan hanya pengalaman tentang teknologinya ya, tetapi ketika yang saya tahu mereka itu juga menginap di daerah penduduk, tadi ada juga Pak Haji yang di situ ya, salah satu tokoh masyarakat di situ, saya kira yang banyak punya pemikiran itu kemudian merasakan ini ya, kalau hidup di desa dengan kekurangan listrik barangkali selama ini tidak pernah terbayangkan. Hanya membaca, kalau membaca itu mudah ya, tetapi kalau mengalami itu akan merasa berbeda. Silakan Saudara Arya. Iya, oke. Silakan Saudara Arya, mungkin bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman kerabat desa ini, bagaimana sih gitu di sana, dan pernah merasakan tinggal di sana seperti itu. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mas Ilham atas waktunya. Jadi terkait dengan apa saja yang kami lakukan di sana memang cukup banyak ya. Jadi ini coba saya lanjutkan terlebih dahulu terkait dengan titik potensi. Nah, jadi yang kami lakukan untuk pertama kali adalah melihat apakah terdapat potensi yang lain ataupun apa ada yang sesuatu yang mungkin dapat kita kembangkan dari mikrohidro yang sudah ada. Nah, seperti yang Bapak Ibu dapat lihat di PPT, jadi di sini kita bisa melihat terdapat banyak sekali potensi yang mungkin sudah dibangun, baik yang sudah dibangun maupun belum dibangun mikrohidro. Nah, jadi saya coba next terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa potensi. Jadi kami bagaimana sih cara mengetahuinya gitu. Jadi teman-teman dari Laboratorium Instrumentasi dan Elektronika Fisika ITS ini merancang sistem sensor sendiri, yang mana dia bisa mendeteksi aliran kecepatan air seperti itu. Nah, jadi dari aliran kecepatan air tersebut kan tadi dijelaskan oleh Ibu Melania, kita bisa mengetahui berapakah potensi yang kira-kira mungkin timbul dari jika kita bangun mikrohidro baru, maupun seperti apa kita bisa mengimprove atau memaksimalkan mikrohidro yang sudah ada. Oke, jadi coba kita next lagi. Nah, jadi selain kita juga melihat potensi atau mengukur secara langsung, kita juga melihat bagaimana sih transformator atau trafo on grid PLN itu yang sudah ada. Jadi dapat Bapak Ibu dilihat di sini, ini sudah ada 2 transformator yang memang sudah tersedia dari dekat dari Desa Duren tersebut. Nah, sehingga dari sana mungkin kita olah sedikit datanya dan kita lakukan kalkulasi yang seperti dijelaskan oleh Ibu Melania tadi, kalkulasinya sehingga akan memunculkan data seperti berikut. Nah, jadi analisis potensi yang mungkin timbul seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, ini di sini ada spike ya, atau dia tinggi untuk kecepatan aliran air, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa jika kita membangun mikrohidro di sana,
dengan sistem yang sudah kita optimasi dengan pendekatan-pendekatan komputasi dan lain sebagainya itu bisa kita mendapatkan hasil yang optimum. Baik, kita next dulu. Nah, selanjutnya kita juga melihat bagaimana sih kecepatan aliran air itu di mikrohidro yang sudah ada. Nah, ternyata hasil dari apa yang sudah kami akuisisi datanya itu menunjukkan adanya fluktuasi aliran air. Jadi di sini secara matematis kan seharusnya semakin rendah itu energi potensialnya makin kecil dan energi kinetiknya makin tinggi. Namun ternyata pada saat kita lakukan akuisisi data, ternyata dia cenderung untuk menurun trennya. Nah, selanjutnya kita juga melakukan optimasi desain mikrohidro. Optimasi desain mikrohidro ini kami lakukan dengan beberapa pendekatan, di mana teman-teman peneliti yang lain juga kita juga perlu tahu ya tujuan dari desain optimum. Jadi untuk mengetahui desain optimum itu perlu pendekatan secara matematis maupun pendekatan secara komputasi. Nah, desain optimum ini bisa didapat jika kita mengetahui beberapa parameter tertentu yang kita masukkan ke dalam suatu software yang mana itu menghasilkan desain yang optimum. Nah, ini ada beberapa apa yang kita lakukan. Jadi di sini kita lakukan 3D design menggunakan SolidWorks dan juga menggunakan software ANSYS untuk melakukan simulasi dari bagaimana efektivitas atau efisiensi dan lain sebagainya. Dan juga kita juga melakukan data lapangan seperti flow air, diameter, dan tinggi basin, diameter inlet ataupun tinggi inlet. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti apa? Jadi hasilnya itu akan mendapatkan desain yang optimum atau yang cocok seperti itu, yang paling cocok dan juga yang paling optimum untuk kita dapat terapkan atau dapat kita ubah seperti itu. Nah, itu tentu saja memerlukan kalkulasi dari dibantu oleh teman-teman peneliti yang lain dan juga para dosen pembimbing. Nah, selanjutnya selain kita melakukan survei terkait dengan data, kita juga membangun sistem dan juga melihat komoditas apa sih yang kira-kira dapat dibangun dari desa Duren, Kecamatan Probolinggo ini. Nah, salah satu potensi yang sangat kami perhatikan itu sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan, salah satunya adalah pisang, sagu, kelapa, dan juga buah pinang atau masyarakat sekitar itu biasa sebutnya jambe, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Mas Ilham pengalaman saya selama menjadi mahasiswa untuk abdi masyarakat bersama dengan Ibu Melania. Seperti itu Mas Ilham. Oke, terima kasih Mas Arya. Sebenarnya yang menjadi hal yang menarik nih setelah saya melihat penjelasan dari Ibu Melani dan Mas Arya ya, seberapa pentingkah gitu yang riset yang dilakukan ini untuk di Desa Duren gitu. Kok saya lihat tadi sampai ada 18 mikrohidro gitu, dan bahkan ada kemungkinan untuk di redesign, membuat suatu sistem yang lebih optimum gitu kan untuk diterapkan di sana. Sebenarnya kenapa sih sampai ada 18 mikrohidro, bahkan masih ada usaha untuk optimasi gitu. Mungkin dari ini sih Mas Arya deh. Mungkin saya dulu ya. Oh, Ibu Melani ya. Jadi gini. Siap Ibu. Jadi gini. Ada sumber air yang mengalir dan itu debitnya tidak besar sekali. Tetapi sumber itu ada terus-menerus dari atas sampai bawah, gitu ya. Nah, masyarakat secara mandiri itu sudah tahu tentang teknologi ini. Tadi kalau Arya tadi kan menyampaikan ya, bagaimana seharusnya kita mendesain mikrohidro, bagaimana penghitungannya. Bahkan kita bisa menggunakan software yang canggih untuk melihat potensi-potensi yang ada. Walaupun itu nanti dari hasil hitungan itu tentu saja tidak bisa 100% itu persis. Karena yang satu adalah model, satunya adalah yang faktanya itu ada. Banyak hal-hal yang disederhanakan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di video maupun foto-foto yang ada,
bahwa mikrohidro itu kemudian dipasang dengan sangat-sangat sederhana. Padahal banyak hal yang harus diperhatikan. Baik itu konstruksinya, teknologinya, konstruksinya, maupun bagaimana distribusi kelistrikannya. Air yang masuk ke dalam kinsit itu pun harus air yang bebas dari sampah. Tidak boleh sebenarnya itu ada daun, ranting, dan sebagainya masuk. Karena itu akan mempengaruhi kinerja baling-baling dan nanti kemudian kinerjanya akan turun dan akhirnya tidak bisa digunakan seperti halnya sekarang yang ada di Desa Duren. Yang dulunya itu sudah bagus, lama-kelamaan menjadi turun gitu ya. Dan hasil listriknya itu juga semakin sedikit. Bahkan ada yang sudah mati. Nah, di dalam pemeliharaan, jadi secara teori tadi kan dihitung air. Nggak ada hitungan di situ air plus daun atau air plus sampah itu kan nggak ada gitu ya. Jadi ideal yang dilakukan di pemodelan. Nah, kalau kita lihat fakta di sana tidak seperti itu, makanya yang dinamakan redesign itu termasuk bagaimana kita memperlakukan mikrohidro mesinnya itu seharusnya itu seperti apa. Saya sekarang boleh bertanya ke Arya, ya waktu di sana ada nggak itu sampah-sampah yang disaring? Oke, Bu. Di sana banyak sampah yang mau masuk ke paritnya, Bu. Masuk ke parit. Waktu masuk ke turbinnya itu penyaringannya gimana? Itu penyaringannya rata-rata masyarakat desa gunain seperti kayu gitu, Bu, filter kayu, tapi ya karena banyak sampah yang kecil sehingga masuk ke dalam juga, Bu. Jadi masuk mengganggu Sampah-sampah turbin. kecil masih tetap masuk ke dalam ya. Turbinnya itu juga biasanya itu terbuka, ya enggak? Jadi bisa saja ketika berputar kemudian daun-daun berguguran masuk di situ dan sebagainya. Memang itu sepertinya cuma sedikit aja Bu dan tidak apa-apa. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus, yaitu tadi lama-lama turbinnya itu nggak tahan ya, nggak tahan. Ibaratnya kalau Anda itu terluka, kalau lukanya kecil nggak apa-apa Bu, luka gores kecil aja, nggak apa-apa, nggak merasa sakit. Tapi kalau goresannya itu banyak dan terus-menerus, lama-lama juga nggak tahan juga gitu. Jadi kita redesign itu termasuk juga bagaimanakah kemudian yang terpasang itu memang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitas air yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimanakah pengelolaannya, termasuk pengelolaan air yang sebelum masuk ke turbin. Itu seperti apa? Itu yang seharusnya itu seperti apa? Dan kalau hujan deras itu harus bagaimana? Itu harus ada kontrol-kontrol yang dilakukan terhadap air yang mengalir tadi. Nah, itu yang dilakukan oleh Saudara Arya secara teori dan kita lihat fakta di lapangan. Nah, ini harus dibandingkan. Nah, ini boleh dilanjutkan ke pertanyaannya Saudara Arya ya. Kalau tadi di teori seperti itu, lihat faktanya seperti ini, terus gimana? Gitu kan ya? Iya, Bu. Ya, mungkin Saudara Arya ini bisa kayak membagikan gitu. Kira-kira kenapa sejak awal di sana itu mikrohidro di sana itu bisa terbentuk. Lalu itu siapa yang membuat dan apakah menggunakan teori-teori yang sebelumnya tadi kayak dibahas gitu. Baik, terima kasih Mas Ilham atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan sejarah gimana? Jadi memang mikrohidro di sana itu memang sudah cukup lama atau di atas mungkin sekitar 10 tahun lebih seperti itu. Jadi apakah menggunakan teori? Kira terkait prinsipnya sama. Namun memang ada beberapa hal yang itu dia bisa atau dapat masih bisa kita optimasi kembali. Nah, contohnya adalah seperti desain tersebut. Jadi desain kalau di sana itu mungkin hanya menggunakan satu baling-baling atau dua baling-baling. Nah, kita mungkin lebih ke arah bagaimana kita mengoptimasi untuk sudah ada mikrohidro yang memang sudah ada. Kalau terkait dengan siapa yang membuat itu, kita pernah dapat cerita terkait ada mungkin Pak Hai tadi yang sudah dimention oleh Ibu Melania juga, itu salah satu sebagai penggerak daripada warga desa di sana seperti itu.
bagaimana mereka bisa memprovide atau menyediakan energi bagi desanya sendiri, dan juga alhamdulillah akhirnya terlaksana seperti itu. Namun terdapat beberapa permasalahan yang kira-kira perlu untuk untuk dapat kita selesaikan. Nah, jadi permasalahan itu contohnya adalah salah satunya adalah bagaimana parit itu tidak terkena sampah dan lain sebagainya, bagaimana kita membuat suatu sistem mikrohidro yang memang optimum secara pendekatan komputasi maupun secara teoritik, dan juga secara praktiknya saya harap mengikuti daripada simulasi yang sudah dibuat. Jadi kira-kira seperti itu Mas Ilham untuk sejarah dari mikrohidro di Desa Duren, Kecamatan Probolinggo. Terima kasih Mas Arya. Berarti itu adalah buatan mandiri. Bisa saya simpulkan itu kayak buatan mandirinya dari warga setempat situ ya Mas Arya ya? Ya, betul Mas. Jadi memang itu mandiri dari masyarakat, dan biasanya satu mikrohidro gitu dibangun oleh 4 rumah dan lain sebagainya. Jadi cukup pada saat kami survei ke sana itu cukup kagum terkait dengan bagaimana warga di sana itu cukup bahu-membahu untuk menyediakan energi bagi warga desa sekitar. Kira-kira seperti itu. Oke. Lalu gini, bukankah apakah di sana ini tidak ada kayak tidak ada PLN gitu Mas ya, listrik dari PLN gitu. Kenapa mereka harus membuat mikrohidro gitu, Mas Arya? Baik, untuk PLN yang terakhir kami survei itu memang sudah ada Mas, tapi mungkin memang untuk kestabilan itu masih belum, dan karena juga cukup susah ya untuk medan di sana itu, karena pada saat kami survei pun itu dari kota Probolinggo hingga ke desa Duren itu kira-kira memerlukan 1,5 jam. Jadi memang itu untuk medannya juga agak sulit. Pada saat kita survei untuk melihat trafo di sana itu cukup sangat-sangat sulit bahkan ya. Bahkan hanya untuk jalan satu mobil saja kira-kira itu sangat sulit seperti itu. Bahkan mobil pada saat itu ada beberapa permasalahan itu terkait dengan teknis pada saat kita survei. Saya kira namun yang perlu kita lihat ini adalah bagaimana masyarakat di sana itu dapat mandiri untuk menyediakan energi bagi masyarakat desanya sendiri. Saya kira itu yang harus kita benar-benar apresiasi. Ya, sangat menarik ya itu. Lalu kira-kira kayak kan itu dibuat oleh kira-kira nih kendalanya yang sering terjadi itu apa aja Mas Arya? Kayak perlukah kayak maintenance gitu kan? Kalau seandainya mungkin di perusahaan yang cukup tertata, yang cukup besar gitu kan, mungkin sudah jelas pasti ada teknisinya, perlu maintenance berkala. Kira-kira di sana apakah kayak perlu ada maintenance? Lalu apakah kayak ini problemnya itu apa sih gitu terkadang? Baik, terima kasih Mas Ilham. Jadi terkait problem utamanya sebenarnya adalah sampah ya pertama. Jadi sampah tersebut jika masuk ke dalam mikrohidronya itu kan bisa mengganggu putaran dari si baling-baling itu, dan karena putaran baling-baling itu terganggu sehingga output dari energi yang dihasilkan oleh mikrohidro juga akan jelas sangat terganggu. Lalu yang kedua adalah terkait dengan bagaimana maintenance dari sisi pendukungnya, yaitu seperti parit untuk mengarahkan aliran air tersebut ke mikrohidro, itu juga sering kadang-kadang terkikis karena adanya aliran air dan juga adanya faktor-faktor lain tersebut. Lalu bagaimana sumurnya itu Mas? Jadi sumurnya juga kan kadang-kadang itu perlu maintenance secara berkala. Yang terakhir adalah bagaimana komponen dari mikrohidro itu sendiri, seperti generator dan baling-balingnya dan lain sebagainya itu juga perlu untuk kita perhatikan, karena memang beberapa permasalahan seperti tiang mikrohidro itu sering goyang, itu juga mengganggu daripada outputan keluaran energi yang dihasilkan. Seperti itu Mas kira-kira. Oke, ya baik. Oke. Tapi gini, kalau berbicara nih tentang maintenance, tentang pergantian komponen dan sebagainya, itu tentunya kan pasti membutuhkan biaya ya. Lah, kira-kira nih biaya dari warga untuk maintenance itu sebenarnya dari mana? Apakah iuran ataukah kayak ada pemerintahan atau bahkan dari pihak desanya yang sudah kayak memberikan anggaran untuk di sisi perbaikan mikrohidro atau pembuatan mikrohidro itu?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ilham. Jadi terkait dengan maintenance-nya itu masih swadaya dari masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat itu ada yang rusak gitu ya komponen mikrohidronya, maka masyarakat itu akan istilahnya itu patungan gitu, untuk membeli bahan-bahan untuk melakukan maintenance terhadap mikrohidro tersebut. Jadi kira-kira seperti itu Mas untuk bagaimana dana yang akan dihasilkan. Nah, jadi selain kami juga melihat potensi dari mikrohidro tersebut, kami juga kan melaksanakan survei terhadap sistemnya seperti apa awalnya, sehingga kami bisa lakukan optimasi. Seperti inputnya jadi sebuah sistem yang memang sudah ada, kami lakukan optimasi dengan berbagai pendekatan, dan outputnya diharapkan sistem yang baru ini dapat menunjang keberhasilan dari penyediaan daya kepada masyarakat. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Arya. Kira-kira nih secara analisa bisnis nih Mas, itu apakah kayak bisa nih dijual listriknya gitu dari warga di situ, kan bisa jadi nanti penghasilan gitu warga sekitar. Kira-kira apakah memungkinkan gitu Mas? Oke, terkait dengan penjualan, jadi mungkin upgrade maksudnya Mas ya? Iya Mas, benar sekali. Jadi terkait dengan on-grid tadi tentu kita perlu melakukan analisis karena yang ada sekarang itu saja belum bisa mencukupi secara penuh gitu. Jadi untuk kita bisa mengatakan ini bisa dijual itu saya kira perjalanan penelitian yang cukup panjang karena butuh analisis secara bagaimana simulasi, apakah simulasi tersebut berjalan dengan baik, baru nanti goals kita yang paling utama adalah bagaimana menyediakan energi bagi masyarakat terlebih dahulu, seperti itu. Baru nanti mungkin ketika surplus, baru kita lakukan analisis terhadap ke arah sana. Sehingga saat ini kami masih melihat apakah goals utama kami dari tim dan di bimbing Ibu Melania tadi, itu juga adalah utamanya bagaimana kita melakukan improvement terhadap penyediaan energi terhadap masyarakat itu. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas. Mungkin sedikit ini melenceng sih. Jadi dari video yang ini terlihat itu kan ada, saya melihat tadi ada sagu ya Mas, ada sagu, lalu ada apa jambe gitu-gitu. Nah, kira-kira nih ada nggak bayangan Masnya nanti ke depannya itu kan sangat berpotensi gitu Mas. Apakah itu kan kayak tadi masih sangat manual gitu. Kira-kira ada ke depannya ada bayangan nggak Mas gitu? Mungkin apa ya, ide-ide gitu, ide-ide teknologi lah gitu. Baik, mungkin nanti juga bisa dibantu oleh Bu Melania. Jadi terkait dengan apa namanya jambe tadi ya Mas ya, salah satunya. Itu memang terdapat beberapa apa namanya yang kira-kira dapat kita kembangkan. Salah satunya adalah pengeringan dan juga pemotongan. Jadi pengeringan dan pemotongan jambe atau pohon pinang tadi atau buah pinang itu masih dapat kita kembangkan, Mas. Jadi saat ini buah pinang itu masih dipotong atau dikeringkan secara manual. Gitu. Dikeringkannya juga karena kan dikeringkan itu cukup lama, Mas. Jadi sekitar harian seperti itu dan manual seperti itu. Jadi menggunakan oven, nah dia itu mengeringkan. Gitu. Nah selanjutnya terkait dengan pemotongan tadi juga masih dilakukan secara manual, Mas. Kebetulan dengan Mas Ilham dan juga beberapa teman peneliti yang lain itu kami melihat ya bagaimana pemotongan dari jambe tersebut gitu. Dan memang di laboratorium instrumentasi itu kan salah satunya adalah teknologinya terkait dengan peralatan yang kira-kira bisa menunjang kebutuhan kita seperti itu. Nah, jadi saya kira cukup banyak mungkin idenya saya kira bisa sama kalau Melania juga gitu. Itu, Mas. Ya, ya, Ibu. Oke, ya, makasih. Mungkin ini lebih menarik kalau seandainya Ibu Melani yang juga turut memberikan pendapat nih, gitu. Karena kan mungkin ada insight-insight yang cukup apa ya berbeda gitu. Monggo Ibu Melani. Terima kasih Mas Ilham. Jadi begini, kalau kita melakukan survei ke suatu daerah, ya, seperti halnya kelompok ini kan sebenarnya awalnya kita mau melakukan survei tentang bagaimanakah potensi energi
listrik yang dihasilkan oleh air sehingga daerah tersebut bisa memiliki kemampuan untuk mandiri energi ya yang cukup jauh dari sumber-sumber energi yang lain, maka kita juga harus melihat yang lainnya juga. Lingkungan itu harus kita lihat secara terintegrasi. Jadi kita nggak boleh kemudian tutup mata, yang saya mau lihat hanya air dan listrik, tidak boleh begitu. Sehingga pada tim ini kemudian saya minta, coba deh dilihat apa-apa lagi yang ada di daerah itu. Kan bukan hanya air saja yang ada. Bahkan kalau kita mau lebih tajam lagi, apa sih kebiasaan-kebiasaan masyarakat daerah situ? Budayanya seperti apa sih? Hal-hal positif apa yang ada di masyarakat itu pasti ada. Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat beragam, culture-nya sangat banyak. Jadi gimana kegotong royongan? Bagaimanakah mereka saling tolong-menolong satu dengan yang lain, misalkan gitu. Itu sangat menarik untuk dilihat secara bersama-sama. Yang mana kemudian itu menjadikan kekuatan bagi desa tersebut. Nah, tadi dari kelompok saudara Arya dan sebagainya itu kemudian melihat produk. Sangat menarik karena ini di Jawa Timur kemudian ada jambe, ada pinang, buah pinang. Ada buah pinang yang sangat banyak. Ketika saya ke sana saya juga kagum gitu. Oh, ada sagu. Kemudian yang jelas ada pisang, banyak sekali pisang. Nah, dari produk-produk itu kemudian kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat di sana tentang produk pertanian tadi dan juga hal lain. Kalau kita makin ke sana, makin lama makin banyak hal yang bisa kita lihat. Yang barangkali oleh masyarakat sekitar itu dianggap sesuatu yang sudah biasa. Nah, ketika kita melihat produk itu, kemudian karena ini adalah dari ITS gitu ya, kita selalu inginnya ada teknologi, ada otomasi dan sebagainya, maka yang dilihat gimana nih cara ngirisnya, kok pakai pisau biasa gitu ya, Arya ya, kok pakai pisau biasa kalau sampai itu kan nggak efisien, itu kan kemudian tidak ada keteraturan dan sebagainya. Maka yang dipikirkan kemudian bagaimanakah kemudian kita membuat atau mempunyai suatu ide tertentu tentang hal ini. Bagaimanakah kemudian sagu itu diproduksi? Kebersihannya seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan dan sebagainya. Nah, kalau kita putar lagi, maka ini pasti ada kaitannya dengan mandiri energi tadi. Karena untuk membuat suatu pengering yang otomatis, oh ini perlu panas. Apakah panas? Panasnya itu dari listrik atau dari pembakaran. Nah, ini kemudian terfikirkan lagi, mana yang lebih penting dulu? Kita menyediakan energi listrik itu untuk meningkatkan produksi, atau untuk penerangan dulu, supaya konektivitasnya terbentuk. Kalau di sana itu kan sinyal internetnya ya, koneksinya itu agak kurang gitu ya, bahkan bisa dikatakan nyaris tidak ada. Maka kemudian yang kita pikirkan bagaimanakah konektivitas dengan dunia luar. Karena kalau terkoneksi dengan luar barangkali potensi-potensi yang ada itu bisa dikembangkan lagi. Kita mungkin bisa menggerakkan ekonomi sehingga masyarakatnya juga mempunyai kemampuan yang lebih. Mungkin kemudian hasil-hasil produksi di daerah itu juga bisa dipasarkan dengan lebih baik. Sehingga inti dari semuanya itu adalah bagaimanakah energinya tersedia, kemudian kita bisa merambah untuk meningkatkan produk-produk yang lain yang ada di daerah tersebut. Jadi tadi kalau ada ada pisang, ada sagu, ada satunya itu adalah pinang, buah pinang, maka barangkali bisa juga disampaikan di sini apa yang bisa dilakukan, rencana-rencana apa yang akan dilakukan. Namun demikian terkait dengan energi, betulkah hanya air yang ada di situ? Adakah sumber energi yang lain yang bisa dikembangkan, misalkan begitu. Nah, ini semua harus kita lihat secara terintegrasi. Nah, barangkali energi apa nih selain air yang kemudian bisa
dijadikan sebagai fondasi, sebagai basis bahwa Desa Duren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo ini bisa mampu dan mandiri energi berbasiskan pada potensi energi di daerah tersebut. Gitu ya, Mas Ilham ya. Oke, Bu. Jadi harus membentuk suatu kayak mandiri ekonomi itu sesuatu sistem ya, Bu ya. Suatu sistem yang kompleks yang saling terhubung gitu ya, Bu ya. Ya, betul. Betul sekali. Jadi tadi memang kemudian yang penggeraknya adalah energinya cukup, akses energinya itu baik. Kemudian kalau sekarang konektivitasnya juga harus terbangun. Nah, ini semua memerlukan energi dan diharapkan dari itu semua ada peningkatan kemampuan dari desa tersebut sebagai penggerak ekonomi. Oke, baik Bu. Oke. Kira-kira nih langkah kedepannya dari mungkin Ibu dan teman-teman tim yang mahasiswa fisika ITS ini kedepannya apa nggih Bu nggih? Nah, ini kemarin sebenarnya saya sudah meminta untuk melihat potensi-potensi tadi. Jadi potensi apa saja? Mungkin kalau tadi adalah potensi produk, barangkali untuk potensi energinya, apakah ada yang sudah bisa dilihat lagi selain air barangkali? Mungkin dari Arya mau menambahkan apa kemarin yang sudah bisa dilihat selain air gitu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi memang terdapat beberapa potensi yang mungkin kita bisa kembangkan. Namun tentu saja ini butuh penelitian. Jadi terkait dengan solar cell. Jadi terkait energi listrik yang dihasilkan oleh sinar matahari seperti itu. Jadi salah satu dari request dari Ibu Melania juga bagaimana kita mencari sumber energi lain yang mungkin karena mungkin mikrohidro kita optimasikan dan setelah itu kita mencari sumber energi lain seperti itu. Baik, terima kasih Mas Arya. Mungkin ini sepertinya yang melihat live ini cukup banyak ya dari kerabat TV Desa. Ini nanti bisa mencantumkan pertanyaan nih gitu, kayak tentang ini materi yang malam ini, pengalaman-pengalaman malam ini kan sungguh menarik gitu. Mungkin ada kayak suatu pertanyaan gitu, bisa nanti dicantumkan di kolom komentar dan nanti saya akan coba untuk bacakan gitu jika sempat. Oke, ini untuk sepertinya ini kan ada beberapa orang nih, Mas Arya. Ini sebenarnya mungkin bisa diperkenalkan gitu, ada siapa saja ini? Oke, Mas Ilham. Jadi memang kami di sini tentu saja saya tidak bisa melakukan ini dan Mas Ilham juga ya tidak bisa melakukan ini berdua saja gitu. Jadi terdapat beberapa teman-teman peneliti, teman-teman mahasiswa juga selain dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Itu juga salah satunya ada Mbak Rita yang hadir di sini, ada Mas Sultan, ada Mas Abika dan ada Mbak Nadila dan juga ada beberapa teman-teman yang mungkin berhalangan hadir, Mas. Jadi total untuk tim kami itu sekitar 8 orang gitu, Mas. Untuk yang bergabung dari awal dan terkait dengan beberapa survei terakhir itu ada tambahan 1 orang, jadi sekitar 9 gitu kalau untuk 2 survei terakhir. Seperti itu, Mas. Oke, tentunya dengan pembagian masing-masing ya Mas ya, fokusan di masing-masingnya. Oke. Cukup menarik ya. Lalu ini saya akan coba share screen sesuatu yang dari pihak warga desanya sekarang. Bagaimana nih testimoni warga di sana, komentar, pesan-kesan dan gambaran, tapi dari sudut pandang warga desa di sana. Gitu. Oke, saya izin share screen kerabat TV Desa.
Jadi kalau tadi itu kesan dari kita, sekarang kesan dari warga desa, begitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hayy dari Desa Duren, Kecamatan Gading, Probolinggo. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang energi yang digunakan selama ini oleh masyarakat Desa Duren, khususnya Dusun Sawah Kembang. Sebelum masuknya PLN di Desa Duren, Dusun Sawah Kembang, masyarakat masih memanfaatkan PLTMH sebagai sumber energi alternatif di Desa Duren. Daya yang dihasilkan dari PLTMH tidaklah seberapa, hanya dapat digunakan untuk beberapa rumah saja. Namun dengan masuknya energi listrik, tentunya masyarakat sangat antusias sekali dengan harapan energi listrik yang dihasilkan oleh PLN bekerja secara optimal dan normal. Namun lagi-lagi di sini masyarakat dikecewakan dengan daya yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu 180 pada siang hari dan 130 sampai 120 di malam hari, jauh dari kata normal. Beberapa hari yang lalu, mahasiswa-mahasiswi dari ITS Sukolilo Surabaya melakukan beberapa kegiatan terkait pemanfaatan PLTMH di Desa Duren di Dusun Sawah Kembang. Kami sangat berterima kasih untuk kepeduliannya kepada kami. Kami bangga dan sangat mendukung kegiatan-kegiatan mahasiswa-mahasiswi ITS Sukolilo Surabaya untuk kedepannya demi membantu masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman mahasiswa, buat kampus ITS Sukolilo Surabaya atas kepeduliannya kepada kami. Harapan kami ke depannya mudah-mudahan PLTMH dapat dikembangkan lebih baik lagi. Semoga pihak-pihak terkait, baik itu aparat desa, dapat menciptakan suplai energi listrik PLN secara normal dan optimal, khususnya di Desa Duren, Dusun Sawah Kembang. Mungkin sekian dari kami terkait energi listrik yang ada di Desa Duren. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Melihat dari tadi, mungkin warga desa sangat berkesan gitu, sangat berterima kasih gitu karena hadir sosok orang-orang hebat untuk turut saling berbagi ilmu, saling berdiskusi untuk menyejahterakan sesama manusia gitu. Lalu mungkin ini kesan, pesan dan mungkin harapan dari Ibu Melani gitu. Terima kasih Mas Ilham. Jadi tadi saya juga terharu juga ya ada pesan dari warga desa di situ, dan kalau saya lihat dalam beberapa kali kunjungan mahasiswa ke desa dalam rangka survei dan lain sebagainya, kira-kira sekitar 5 kali ya ke sana, itu luar biasa. Artinya gini, mereka antusias, tapi kemudian juga kemarin saya sempat bertemu dengan mereka dan saya sampaikan juga bahwa ini adalah untuk kebutuhan desa itu sendiri. Jadi warga juga harus diingatkan bahwa ini untuk kemajuan kepentingan desa itu sendiri. Jadi mereka juga harus semangat dan mempunyai gairah untuk meningkatkan akses terhadap energi yang itu bisa dilakukan secara mandiri. Artinya apa? Kalau kita melihat banyaknya mikrohidro yang sudah terpasang dan sudah sekian lama, bahkan ada satu mikrohidro yang kemarin itu bilangnya sudah 15 tahun beroperasi dan sekarang kemampuannya menurun. Artinya apa? Di sini ada
ini ya, tidak bermaksud kurang baik, tetapi barangkali cara-cara untuk pengelolaan itu selama ini yang dilakukan itu masih belum tepat. Untuk itulah sebenarnya sangat penting kerjasama antara masyarakat desa, pemerintah sebagai pengambil keputusan, dalam hal ini mungkin tingkatannya perangkat desa, kecamatan, ataupun dinas-dinas yang terkait dengan kelistrikan, dan juga perguruan tinggi. Ini energi dari mahasiswa ini kan luar biasa, ini disalurkan untuk hal-hal yang baik, membantu masyarakat desa supaya tahu bagaimanakah pengelolaan itu harus dilakukan. Selain itu, tentu saja masyarakat di situ juga tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Campur tangan dari misalkan perusahaan dengan CSR dan sebagainya, yang kemudian ini juga dimonitor, bukan dilepas begitu saja. Perguruan tinggi ini sebenarnya bisa sangat membantu, kami dari ITS bisa sangat membantu hal-hal yang bisa dilakukan tadi. Jadi ada yang mempunyai energi, dalam hal ini adalah tenaga warga desa yang menjaga properti yang sudah mereka miliki. Kemudian ada dari perguruan tinggi yang memberikan advice ya, jadi memberikan bantuan teknis tentang bagaimanakah hal-hal yang sudah dipelajari secara akademis ini bisa diterapkan. Contoh yang sederhana saja, hampir semua mikrohidro yang dengan teknologi berbasiskan beda tekanan itu tidak ada 4B-nya itu. Jadi tidak ada penampung air yang stabil, kemudian aliran itu stabil. Padahal kita tahu, kalau alirannya tidak stabil atau kecepatannya berubah-ubah, maka listrik yang dihasilkan pun akan naik turun kan. Apalagi di situ begitu dari generator langsung masuk rumah. Bisa dibayangkan tidak ada itu stabilisator yang terpasang, yang sehingga listrik yang dihasilkan itu masuk ke rumah itu sudah stabil, tidak akan merusak peralatan-peralatan yang ada karena tegangan yang naik turun. Kalau kita lihat siang hari, bahkan yang dari sumber-sumber yang ada pun, siang dan malam itu perbedaan tegangannya juga sangat tinggi. Jadi hal-hal ini sebenarnya kalau di dunia akademik dipelajari ya, kalian akan mempelajari bagian ini. Tapi di terapannya di pedesaan, ya pokoknya kalau ada lampu, lampunya nyala gitu aja. Jadi tidak ada jaring-jaring pengamannya untuk listrik tadi. Hal-hal semacam ini sebenarnya yang bisa kita berikan, kita berikan pemahaman kepada masyarakat di situ sehingga ini aman bagi orangnya, aman bagi peralatan elektroniknya, dan aman juga untuk keberlangsungannya atau keberlanjutannya. Mikrohidro dan sumber energi yang lain itu digunakan oleh masyarakat desa. Jadi definisi dari mandiri energi itu bukan hanya listriknya nyala, lampunya menyala, tetapi juga bagaimanakah pengelolaannya, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi sosial ekonomi itu dapat berlangsung dengan sustain, dengan berlanjut seperti itu. Jadi kalau tadi kita hanya membahas dari sisi teknologi konversi energinya saja, sebenarnya itu harus kita lihat secara keseluruhan. Biasanya dalam mikrohidro itu, biaya yang paling mahal itu justru bukan di pompanya, jadi generatornya bukan, tetapi bagaimanakah air yang mengalir ke situ itu harus stabil. Maka pembangunan PLTA atau LTH itu yang mahal adalah membuat bendungannya, membuat penyaringnya, membuat penstoknya, dan lain sebagainya itu. Ini mungkin kita bisa memberikan pengertian kepada masyarakat yang ingin membangun mikrohidro, bukan hanya di Desa Duren, tetapi juga desa-desa lain di seluruh Indonesia, bahwa untuk menghasilkan listrik itu bukan hanya sekedar lampu bisa menyala, tetapi bagaimanakah sistem itu kemudian kita bangun, yaitu persiapannya, eksekusinya, dan juga pengelolaannya.
Kalau ada ide-ide dari Saudara Arya sebagai perwakilan mahasiswa, bisa juga disampaikan di sini dan kita berdiskusi, boleh juga bertanya jawab sehingga nanti makin banyak hal-hal yang bisa kita peroleh dari diskusi ini. Tapi yang perlu diingatkan kepada masyarakat tadi adalah bahwa ini milik mereka harus dijaga bersama-sama. Bukan miliknya sebuah perguruan tinggi, juga para pemirsa TV Desa yang lain kalau memiliki ide untuk membangun sebuah energi, bahwa itu adalah milik bersama, dijaga bersama. Dan apabila di sekitar Bapak Ibu sahabat TV Desa ini ada perguruan tinggi, maka itu bisa diajak bersama-sama untuk membangun energi mandiri di daerah pedesaan. Kalau perguruan tingginya itu mohon maaf ini masih kecil atau baru awalnya, boleh juga nanti berkolaborasi dengan ITS untuk beberapa hal yang diperlukan. Mungkin saya kira itu, kalau ada tambahan silakan Saudara Arya. Oke, silakan. Pertama adalah bagaimana kita sebagai sudut pandang secara mahasiswa begitu untuk dapat berkontribusi secara langsung kepada masyarakat, bahwa ternyata masih banyak di sekitar kita yang masih kekurangan energi seperti itu. Dan menurut saya sebagai mahasiswa itu juga salah satu tugas dan fungsi sebagai kita sebagai agent of change seperti itu. Dan juga saya juga pesannya mungkin ya, kesannya itu sangat-sangat terbantu sekali terkait dengan pemanfaatan, karena jika kita melihat secara langsung di lapangan itu tentu saja beda dengan kita menulis di atas kertas seperti itu, Mas. Jadi bagaimana kita bisa solve the problem, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu itu sudah ada teorinya, namun karena memang terdapat banyak faktor luar yang berikut untuk mempengaruhi. Nah, itu perlu untuk bagaimana kita bisa berpikir kreatif untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah terkait dengan pesannya, mungkin untuk seluruh mahasiswa dan juga ya mungkin seluruh mahasiswa, karena saya juga masih mahasiswa gitu. Adalah jangan pernah lelah untuk berkontribusi kepada masyarakat, karena memang salah satu tugas dan fungsi kita adalah agent of change seperti itu. Jadi salah satu bagaimana kita melakukan perubahan terhadap negara seperti secara makro ya, bisa kita mulai dari hal kecil yang mana membantu secara langsung kepada masyarakat. Oke, ini seperti itu dari saya, Mas Ilham. Oke, terima kasih banyak Mas Arya. Oke, mungkin sudah sangat banyak ilmu yang sudah diberikan dari Ibu Melani, dari Mas Arya gitu. Saya berterima kasih gitu, dan mewakili juga teman-teman kerabat dari TV Desa. Mungkin saya juga berterima kasih kepada kerabat TV Desa telah menyimak acara kali ini. Semoga harapannya ke depannya di desanya semakin mandiri, baik itu ekonomi, energi, berbagai hal itu, karena Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang melimpah. Kesejahteraan tidak dapat diperoleh dengan berpangku tangan, serta proses terhadap keadaan. Semuanya berawal dari usaha manusia itu sendiri. Sadar terhadap individunya dan sadar terhadap sesama. Seperti itu. Ya, oke. Oke, terima kasih. Mungkin acaranya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Melani. Selamat malam Mas.